Salam sadar. Semoga para karyawan pada nyadar. Waduh, cerah-cerah kelihatannya. Jangan lupa PPKM masih berjalan, tetap kita pakai masker. Pakai masker, iya, itu merupakan usaha manusia untuk menghindari kotoran yang masuk atau virus. Kita hidup manusia harus berusaha. Ya, bekerja juga usaha untuk memberi nafkah kepada istri. Ya, sholat juga di Islam itu usaha. Tujuannya ingin mencapai ridho Allah. Cuma sayang, sholatnya yang salah. Kenapa sholat salah? Disuruh menyembah Allah, malah menyembahnya ke barat. Itulah yang maka saya katakan salah. Saya berani menyebut salah karena saya pernah mengalami. Disuruh mendirikan sholat. Tapi dulu saya mendirikan sholat. Makanya inilah kisah Muhammad KC dalam perjalanannya percaya Yesus. Tema pentingnya adalah kesaksian perjalanan hidup Muhammad KC menerima Yesus. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak. Jangan dulu ada yang protes ya. Tungguin aja. Ya, pertama saya pada masa kecil saya lahir dari seorang ibu berlatar belakang beragama Islam. Bukan hanya itu, bapak saya seorang kiai, pemilik pondok pesantren. Bapak saya tentunya beragama Islam yang taat. Saya lahir di Ciamis, Jawa Barat pada tahun 1963. Nah, pada tahun 71 saya masuk sekolah dasar SD Inpres, Instruksi Presiden. Sambil di SD saya belajar di pesantren karena pemilik pesantren milik paman saya. Jadi sejak kecil saya hidup di lingkungan pesantren. Saya dulu adalah muslim yang taat beribadah. Terbukti saya melaksanakan rukun Islam yang nomor 5, yaitu berhaji ke Mekah, Arab Saudi pada tahun 1997. Nah, saya di Mekah itu tawaf biasa sebagaimana syarat rukun haji saya lakukan. Muter-muter Ka'bah 7 kali itu namanya tawaf. Saya meraba-raba Ka'bah, di dalamnya itu, di dalam kiswah penutup Ka'bah itu namanya kiswah. Saya buka, saya singkap begini, saya pegang begini, loh, kok ini batu semua? Ya ternyata yang saya tuju ibadah itu ke batu itu, batu hitam. Namanya Hajarul Aswad. Hajar bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya batu. Aswad bahasa Arab, bahasa Indonesianya hitam. Jadi sebenarnya orang Arab ini jujur. Hajar Aswad artinya batu hitam. Cuman kadang-kadang yang menyebarkannya di Indonesia itu dipolitisir. Hajar Aswad itu batu dari surga. Padahal tidak ada ayatnya batu dari surga. Begitu. Nah, saya selesai hajian. Waktu haji di sana itu muter-muter, jalan-jalan Sofa Marwa. Kemudian naik ke Gunung Gua Hiro. Nengok ke Gua Hiro. Singkat cerita, selesailah hajian.
pulang ke Indonesia. Oh iya, pendidikan saya yang pertama SD, SMP, dan SMA. SMA-nya paket C, ya, di Tambun, Bekasi. Begitu. Dia tahu semuanya. Nah, setelah saya pulang dari Arab, singkat cerita pulang dari Arab, saya bertemu dengan seorang pendeta dari Tasikmalaya. Saya di situ diajak untuk mempelajari kitab Taurat dan Injil. Awalnya saya menolak. Nah, sebelum itu saya memang melihat suatu keajaiban di dalam Yesus. Itu yang menarik buat saya. Bapak saya sakit keras. Bapak saya, kata dokter, sudah tinggal menunggu hari. Berobat kemana-mana, tidak kunjung sembuh. Ke dukun, ke kiai, ke dokter. Kalau dulu, walaupun bapak saya seorang kiai, masih berdukun. Itu dulu. Masih berdukun, masih sering, sering melakukan, ya, sering berdukun, sering pergi ke orang pintar. Itu dulu. Padahal bapak saya statusnya seorang kiai, harusnya bisa sendiri berdoa kepada Tuhan. Itu dulu. Berdukun itu kayaknya gantian. Dukun yang lebih tinggi, nyari lagi dukun yang lebih tinggi terus. Itu dulu seperti itu. Bapak saya tidak kunjung sembuh sakitnya, bahkan menurut dokter tinggal menunggu hari, bapak saya sudah hampir meninggal. Datanglah seorang pendeta, kemudian pendeta itu menawarkan doa. Pak Kiai mau sembuh dari sakit? Iya mau. Mau nggak Bapak percaya Yesus? Oh tidak. Kalau sembuhnya mau, percaya Yesusnya tidak. Waktu itu. Sampai pendeta itu 3 kali datang ke rumah bapak saya. Hari ketiga, singkat cerita, bapak saya mau didoakan oleh pendeta itu. Nah, setelah didoakan, sehari 2 hari, ketiga harinya bapak saya sembuh dari sakit dengan nama Yesus. Nah, disitulah saya melihat keajaiban bahwa nama Yesus punya kuasa. Makanya tadi doanya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di sorga. Apakah saudara-saudara karyawan di sini mau di bumi seperti di sorga? Kalau mau, segera terima Yesus, dibaptis, itu nanti akan mengalami sendiri kuasa, tidak perlu ke dukun. Bahkan dukun yang sudah 10 Jawa, Daud Tony juga terima Yesus. Karena nama Yesus lebih kuasa daripada nama-nama lain. Saya sendiri pernah dulu ceritanya tahun 2004 saya pertama kali menerima Yesus. Baru setahun saya terima Yesus, ditabrak mobil, kepala pecah, badan patah, kaki patah. Tidak perlu berobat. Dalam nama Yesus semuanya disembuhkan. Nah, itulah. Kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, karyawan, karyawati, daripada mencari dukun jauh-jauh, daripada mencari pendeta di mana-mana, lebih baik miliki nama Yesus di dalam hati, saudara berdoa tidak perlu jauh. Kalau saudara punya Yesus di dalam hati, apapun kesulitan saudara, mintalah dalam nama Yesus. Begitu.
Jangan minta kepada yang lain. Nah, inilah yang saya alami. Makanya saya memutuskan pada tahun 2003 terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara, adik-adik remaja yang sekarang menyaksikan live channel Muhammad Kece ini, saudara ingin selamat tapi tidak mau menerima Yesus, tidak mau ambil keputusan. Oh, sebentar. Halo? Ya. Iya. Ini bagus ya? Bagus nggak? Iya. Boleh ganti-ganti nggak apa-apa. Santai aja. Ya, kalau kita hidup hanya mendengar saja, oh iya saya percaya Yesus, tapi tidak mau menyerahkan diri dibaptis. Karena merupakan syarat kekhususan untuk terima Yesus adalah dibaptis. Ya, dibaptis. Kalau tidak dibaptis, itu belum sah terima Yesusnya. Karena Markus 16 ayat 16 berkata, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. Begitu. Ya boleh ganti internet. Mungkin yang lain pakai handphone bisa. Udah ya? Ya. Oke. Sudah. Udah ya? Sudah. Oke. Baik. Sudah siap ya? Ya. Betul. Jadi begini. Baterainya habis. Baterainya habis, Bapak. Ibu sabar dulu sebentar. Karena baterainya habis. Ya. Jadi ada firman Tuhan di dalam Alkitab, di dalam Markus 16 Nah, ini dia. Ya. Markus 16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mendengar ini, saya takut dihukum masuk neraka. Saya takut masuk dapat hukuman, maka segeralah dibaptis. Nah, kalau adik-adik remaja, saudara-saudara, karyawan-karyawati yang ada di tempat ini, yang menyaksikan malam ini, oh saya mau percaya Yesus, gimana caranya? Sudah, jangan lama-lama, jangan banyak pikir panjang, karena
kita waktu tidak tahu. Sekarang masih bercanda, sekarang masih makan duren, besok nggak tahu kita. Selagi ada kesempatan, segera dibaptis. Ya, kalau yang mau percaya Yesus. Siapa yang, waduh, kenapa ini mati? Halo? 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 Waduh, mati oi. Ya, Pak. Halo. Iya, dengar suara saya? Nah, Oh, puji Tuhan. Iya, mati tiba-tiba nih. Begitu ya. Jadi menurut firman Tuhan Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, pilihannya mau percaya atau mending dihukum. Tentu saudara inginnya percaya ya, diselamatkan. Segera dibaptis. Karena memang itulah syarat keharusannya. Seperti kita mau sholat, harus wudhu dulu, ya harus dilakukan. Wudhu, cuci tangan, cuci muka, itu. Nah, ini yang punya kepastian saja tidak mau melakukan, bagaimana? Yang tidak pasti mau melakukan. Tidak pasti bagaimana? Orang sholat itu tidak pasti masuk surga atau masuk neraka. Jadi itu yang walau alam bisawab dilakukan rame-rame siang malam. Sementara ini yang punya kepastian akan diselamatkan tidak mau terima. Maka kalau nanti masuk neraka jangan salahkan Muhammad Kace. Muhammad Kace sudah memberitahukan kepada saudara, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Memang untuk menerima Yesus yang dari beragama Islam itu tidak mudah. Seperti contoh, saya Muhammad Kace ini diuber-uber resikonya, pindah-pindah tempat. Saya belum sanggup seperti itu. Tidak semua orang. Kalau yang mau jadi nabi itu pasti diuber-uber. Seperti Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Seperti Muhammad Kece sekarang dikejar-kejar oleh para mu'alaf, para murtadi, para ustad. Karena merasa agamanya direndahkan. Merasa Muhammadnya direndahkan. Ya bagaimana saya tidak merendahkan Muhammad sebetulnya. Yang merendahkan Muhammad itu Al-Quran. Kenapa? Di Al-Quran ditulis surat 72 Al-Jin ayat 19. Bahwa Muhammad di situ dijelaskan dikerumuni jin. Dekat dengan jin. Surat 72 Al-Jin ayat 19. Di situ Muhammad itu dikerumuni jin. Ya. Coba baca ayatnya. Muhammad dikerumuni jin. Coba silakan Anda yang punya yang punya Google, yang punya aplikasi ya, baca Quran surat 72 ayat 19. Di situ dikatakan wa annahu lamaqama Abdullahi yad'uhu kadu yaqanuna alaihi libada. Artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.
ayat ini menyatakan bahwa Muhammad itu dekat dengan jin. Dikerumuni jin. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad dekat dengan Allah. Tidak ada. Ini sangat jelas. Ayatnya bahwa Muhammad itu dekatnya dengan jin. Ini bukan merendahkan Islam. Bukan menghina Islam. Tapi ini harus didengar oleh dunia. Didengar oleh karyawan-karyawati. Muhammad ini dekatnya dengan jin. Muhammad bin Abdullah itu dekatnya dengan jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Ya, kalau ini tidak diberitahukan kepada dunia, nanti banyak orang yang terkecoh dengan pengajaran jin. Dianggap dari Allah. Ya, demikian juga di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 731. Ya, catat Sahih Bukhari nomor 731 dikatakan di sini bahwa apa yang diwahyukan kepada Muhammad di Gua Hiro itu adalah perkataan jin. Ya, perkataan jin. Makanya pengajaran-pengajaran Islam itu lebih banyak orientasinya kepada hal-hal gaib. Kepada jin. Nah, jin itu sebangsa setan. Dan perlu diketahui bahwa jin itulah yang mengajarkan agama Islam. Sebagaimana dikatakan hadis sahih Muslim nomor 9. Jibril pembawa agama Islam. Nah, ini saya print ya. Hadis sahihnya nih. Nah. Begitu. Di sini dikatakan bahwa wahai Umar, apakah kamu tahu siapa penanya tersebut? Aku menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Beliau bersabda, itulah Jibril, kata Muhammad. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang pengetahuan agama Islam. Jadi ternyata agama Islam itu perintah dari Jibril. Perintah dari jin brilian dari Gua Hiro. Makanya hadis nomor hadis Sahih Bukhari nomor 731, silakan dibuka di Google, dicari hadis ya. Wahyu yang diberikan kepada Muhammad adalah perkataan jin. Nah, logika juga kenapa umat Islam banyak demo, umat Islam banyak melakukan peledakan bom di Bali, di katedral. Ini bukan mengolok-olok menghina Islam, tapi kita bicara bukti, bicara jujur. Walaupun ini memang tidak elok diberitakan, dianggap menista agama Islam. Tapi kalau kita pikir dengan secara sadar, itu fakta kejadian. Muhammad Kacek diuber-uber 6 kali pindah gara-gara menyampaikan kebenaran. Memang tidak mudah untuk mengikut Yesus. Makanya nanti masuk surganya juga layak kalau pengikut Yesus. Apakah saudara mau masuk surga? Ikut Yesus. Karena orang yang dekat dengan Allah menurut Quran, surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45, di situ dijelaskan namanya Isa Al-Masih. Coba kita baca ayatnya. Idqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasiruki bi kalimatihi min husmuhu masihu Isa ibnu Maryam waj'an bidunya wal akhirati wa minal muqarrabin al-ayat. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata,
Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Terkemuka dunia dan akhirat. Dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Nih, Isa Al-Masih ada ayatnya. Didekatkan dengan Allah. Muhammad juga ada ayatnya, tapi dekatnya dengan jin. Surat 72 ayat 19 tadi. Muhammad juga ada ayatnya, cuma dekatnya dengan jin. Jin itu sebangsa Hodam, sebangsa setan. Nah, kalau yang dekat dengan Allah namanya Isa Al-Masih. Begitu. Lanjut ke ayat 55-nya, biar singkat ya. Di situ dikatakan, idqallallah ya Isa, dan seterusnya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang yang mengikuti kamu Isa di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Sekarang kan belum kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, kata Allah. Allah yang berfirman. Jadi Isa dan pengikutnya yang kembali kepada Allah. Pengikut Muhammad tidak ada ayatnya kembali kepada Allah. Oleh karena itu, kalau yang mau selamat, ayo segera dibaptis. Sebagaimana dikatakan Markus 16 ayat 16. Di sini dikatakan, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah ini dilema ya. Mau melepaskan agama bagaimana? Nggak apa-apa, agama Islam nggak jadi masalah. Yang penting dibaptis, terima Yesus. Nah ini intinya. Saya juga agama masih Islam nggak masalah. Masuk gereja kemana-mana nggak masalah kok. Cuman ada yang fanatik juga kritik, cepet ganti KTP. Ah, saya bilang Tuhan Yesus nggak butuh KTP. Yang butuh hatimu. Kalau kamu KTP-nya Kristen juga, kalau mencuri mah tetap aja penjara. Nggak ada karena KTP. Begitu. Berbuat jahat, berzina, merampok. Tetap aja KTP-nya Kristen juga masuk neraka. Ya, karena masuk surga dan masuk nerakanya itu bukan karena KTP. Tapi karena hatimu. Ya, berikan hatimu untuk Tuhan Yesus, maka saudara akan diselamatkan. Ya, saudara akan hidup kekal. Ini sudah jelas ayatnya di Alkitab. Nah, syarat utama untuk menerima Yesus adalah dibaptis. Karena baptisan adalah lambang pertobatan. Ya, baptisan itu adalah lambang pertobatan. Kalau di Islam itu wudhu, itu namanya baptisan. Dulu sudah saya sampaikan. Di Sibgoh kalau menurut Al-Quran. Sibgoh itu dibaptis. Kalau agamanya torekat, dibaiat. Ya, dibaiat namanya kalau torekat. Islam itu ada juga di Islam juga torekat. Torekoh. Itu baiat namanya. Baptisan itu bahasa Alkitab. Bahasa Kristen. Ya. Oh saya harus pindah Kristen. Kagak pindah. Yang bisa memindahkan Kristen itu Capilduk, catatan sipil kependudukan. Kalau cuma dibaptis, saya sampai saat ini KTP nggak berubah. Tetap aja Islam KTP saya. Karena baptisan tidak merupakan perubahan KTP. Kecuali sudah punya surat baptisan, kita mengajukan perpindahan ke catatan sipil kependudukan. Nah, baru di situ KTP saya akan berubah jadi Kristen. Begitu. Kenapa kamu nggak ganti Kristen? Rencana Tuhan saya tidak tahu. Buktinya saya kan mau dikejar-kejar lagi. Udah 6 kali nih dikejar-kejar. Sama para jahiliyah zaman kini. Ya. Para pengikut jin. Ya Muhammad kan dekat dengan jin. Maka pengikutnya juga pengikut jin. Makanya kelakuannya kayak jin. Ya. Orang beribadah dibubarkan. Tuh di Bekasi Cikarang viral tuh ya. Di Jonggol viral. Mereka itu pengikut jin, wujudnya si manusia. Bahaya kalau manusia jadi jin, menghalalkan darah orang Kristen, menghalalkan darah orang murtad. Nah, makanya Muhammad Gaca menyampaikan ini harusnya bersyukur orang yang
terima Yesus. Terima kasih Pak Kaceh. Kan begitu. Kalian masuk surga. Jangan ingin masuk surga, tapi yang diikuti orang yang mau ke neraka. Ya nyemplung nanti. Gitu. Ya jangan jauh-jauh lah. Anda bekerja di salah satu perusahaan yang sekarang Anda lakukan. Kemudian minta gaji kepada perusahaan tetangga, mana mau? Ya, saudara mengikuti ajaran Muhammad. Kemudian ingin masuk surga, sedangkan surganya milik Yesus. Ya nggak mungkin masuk surga. Ya, bagi umat Islam yang mendengarkan channel Muhammad Kece hari ini, carilah ayat di Al-Quran apakah ada nama Muhammad bin Abdullah masuk surga. Kalau tidak ada, mari segera berpikir cepat. Jangan lambat-lambat. Sekarang tinggal klik aplikasi Quran, cari nama Muhammad bin Abdullah. Adakah Muhammad bin Abdullah masuk surga? Kalau tidak ada, berpikirlah. Segera ambil keputusan, ikut Yesus. Inilah kisah cerita saya, perjalanan hidup saya. Yang pertama percaya Yesus baru berapa bulan ya, 6 bulan. Saya menyampaikan Injil. Rumah saya dikepung. Ya, tahun 2003 dikepung pada bawa golok. Tapi Tuhan Yesus selamatkan. Kita berserah kepada Tuhan Yesus, diselamatkan. Rumah sudah dikepung, ratusan orang bawa golok, bawa pentungan. Ya, kalau Tuhan bukan Tuhan yang penyelamat, saya udah dikubur. Nah, disitulah saya merasakan kejamnya Islam. Maka saya tinggalkan ajaran Islam kayak gitu. Dan yang paling penting, saya tidak menemukan Muhammad masuk surga. Ternyata ajaran Muhammad itu perang dan perang. Membunuh dan membunuh. Karena memang dia keturunan jin. Ya. Turunan jin. Bukan merendahkan. Saya punya dalil hadis banyak. Ya kalau memang sudah tidak percaya, di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umat? Tidak ada. Umat Islam ini terkecoh dengan pengajaran-pengajaran dongeng-dongeng ustadz. Ya, marketing agama Islam. Ya, makanya saudara, kalau yang apapun agama saudara, kalau mau diselamatkan, segera terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segera dibaptis. Ya. Nah, ini yang masih kerasukan jin pasti nggak mau dengerin Muhammad Kece. Muhammad Kece gila katanya. Logikanya nih, dengerin teman-teman. Logikanya aja, Muhammad kan selalu didoakan siang malam habis sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu mendoakan Muhammad. Ya Allah, semoga memberikan keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya Muhammad. Itu kalau bahasa Indonesianya. Karena umat Islam itu banyak yang tidak mengerti bacaan itu. Maka, itu katanya bukan mendoakan Muhammad. Tapi memberikan penghormatan kepada Muhammad. Apapun dalilmu, yang penting menurut saya dia mendoakan Muhammad itu. Karena saya lama di Arab, paham. Ya, logika yang nyata. Muhammad itu kawin, istrinya 12. Ini saya dibuka, ini bukan bohong, punya dalil saya. Punya kekuatan hukum berbicara saya. Yaitu hadis yang mengatakan Muhammad istrinya 12. Logika kita, di mana teladannya Muhammad? Ini kalau tidak dibuka, banyak orang terkecoh, dianggap Muhammad itu baik. Ya, rahmatan lil alamin. Ternyata rahmatan lil alamin itu Isa. Silakan buka Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 91 dan ayat 107. Bukan Muhammad itu rahmatan lil alamin itu. Tidak ada ayatnya Muhammad rahmatan lil alamin. Makanya saya berbicara di sini rela mengorbankan diri, rela diuber-uber demi menyelamatkan saudara melawan penjajahan ajaran jin. Ya, kalau saya mengatakan jin ada yang kepanasan, ada hubungan apa dengan jin? Jangan-jangan bapaknya dukun lagi. Ya, maaf ya, saya bukan mau merendahkan, menghina, bukan. Saya hanya menyampaikan kebenaran yang sesuai di dalam kitab suci, baik di Quran, Alkitab, maupun di hadis. Ya, kembali lagi.
Kalau mau terima Yesus, segera dibaptis. Jangan sampai didului oleh corona. Saudara meninggal, tidak ada lagi pertobatan di sana. Ngeri. Sementara Al-Quran berkata, surat 43 Al-Zuhruf ayat yang ke-74, di situ dikatakan, innal mujrimina fi adabin nari jahannam khalidun. Sesungguhnya orang berdosa akan disiksa di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Tidak ada pertobatan lagi. Sekali neraka, tetap neraka. Orang berdosa itu akan dilempar ke neraka. Begitu, ya. Oke. Jadi jangan sampai kita terlambat untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ya, tidak ada Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Saya berani katakan karena saya punya dalilnya. Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Sekali lagi, para pengikut Muhammad, berhentilah. Ya, karena Muhammad dekat dengan jin. Yang dekat dengan Allah itu Isa Al-Masih. Ayatnya tadi jelas saya kemukakan. Baik, teman-teman, barangkali ada yang bergabung mau mungkin bertanya. Jadi kisah mengikut Yesus memang tidak mudah. Ya, tapi memang itu harus dilewati. Seperti saya mau dibunuh, dikejar-kejar, pindah-pindah, harus merelakan, jangan mencintai dunia. Kalau saya mencintai dunia, waduh, udah balik lagi syahadat, atau mungkin saya dibunuh. Dua pilihan. Kalau tidak balik lagi, dibunuh. Itu karena kekejaman Islam, kalau tidak saya melawan, seperti ini, dunia tidak mendengar. Dunia tidak tahu bahwa Muhammad itu dekat dengan jin. Bersahabat dengan jin. Akrab dengan jin. Dunia tidak tahu kalau tidak dibuka sama Muhammad kece. Maka saya berpikir, kenapa sih ajaran Islam itu begitu kejam? Bulan puasa ada yang buka warteg di mana? Di Banten, di ubrak-abrik. Tapi memang itu cara Tuhan mau membuat dia jadi munggah haji. Cuman sayang duitnya dimubah-mubah buat munggah haji. Pulang haji nggak jadi apa-apa. Hai, yang punya warteg di Banten udah jadi haji, emang punya apa, Bu? Tambah kaya? Kagak. Tetap aja miskin. Yang bikin kaya itu jualan warteg di bulan puasa. Karena di Indonesia itu bukan umat Islam semua. Banyak agama lain. Bahkan umat Islam juga banyak yang nggak puasa. Lapar, kerja. Ya. Karena puasa itu bukan dari Allah sebenarnya. Dari ajaran manusia, usaha agar manusia itu bisa masuk surga dengan puasa. Begitu. Sholat juga usaha manusia agar dapat ridho Allah, tapi salah kaprah. Dengerin nih semuanya. Sholat itu adalah mendirikan tiang agama. Bukan perintah Allah ibadah. Bukan. Ya, tidak ada ayatnya sholat ibadah. Nggak ada. Jadi kalau ini nggak disampaikan, kasihan banyak orang masuk neraka. Makanya kalau orang sudah berhenti sholat, mengurangi itu isi neraka itu. Mayoritas sudah banyak nih masuk neraka, nih calon udah digiring. Ya, makanya orang rajin sholat tapi mau membunuh. Kayak si Abdurrahman tuh yang diponis mati oleh hakim, ya. Jadi itulah cerita kesaksian Muhammad Kaceh. Jadi dulu benci sama Yesus, tapi sekarang saya cinta Yesus, mengabarkan ajaran Yesus agar banyak jiwa yang diselamatkan. Karena Yesus benar-benar sang juru selamat. Silakan kalau ada yang mau diskusi, kita buka room untuk mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, kalau tadi kan monolog, mungkin ada yang mau interaksi, bertanya, silakan. Nanti perkenalkan namanya siapa, kemudian sebutkan apa yang mau ditanyakan mengenai baptisan atau apa, silakan. Pak Kaceh, mengenai itu ya, surga dan neraka. Kalau masuk neraka, itu kita mati kan nggak tahu apa-apa kan ya? Ya.
Tapi saya lihat itu yang orang hidupnya nggak bener pasti ke neraka, Pak. Anak Betul. cucunya dia itu miskin semua, Pak. Oh iya. Tidak martabatnya itu rendah. Iya. Iya. Tapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi dan juga dia memberkati orang lain itu dimuliakan, Pak. Benar. Iya. Kelihatannya seperti itu, Pak ya. Contohnya saya tahu itu, Pak, dosa keturunan, Pak. Ya, itu hanya Tuhan itu Yesus. hukuman. Betul. Ya, hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang bisa mematahkan dosa keturunan, Pak. Akhirnya saya pelepasan, Pak. Ya, nah, yang punya jimat-jimat, yang punya jimat kinasihan, biar majikan, biar bosnya cinta atau seneng, itu lepaskan, itu jin itu, nggak mempan, percuma. Yaitu dilepaskan, terus ya diberkati, mulai diberkati. Iya. Saya aja dulu begitu. Saya juga dulu mempelajari ilmu weduk yang nggak mempan golok, Pak, dari Banten, dari Baduy. Saya dulu dilepaskan, Pak, karena membuat ribut terus. Di kota Jakarta itu saya dulu ribut melulu, Pulau Gadung, Tanjung Priuk. Jadi saya balikin ke guru saya, Pak, ilmu saya mau dilepasin. Dilepas itu. Nah, setelah pelepasan, tambah dilepaskan lagi dalam nama Yesus, mari tambah bersih. Nggak perlu capek. Kalau seorang sudah diberkati Tuhan, cara Tuhan itu banyak untuk memberkati orang. Ya, cara Tuhan itu banyak. Begitu. Dan itu dari berbuat baik, Pak. Kalau kita di dalam Tuhan, apapun yang kita inginkan terkabul, Pak. Apapun. Benar, serius. Asal kita berserah kepada Tuhan. Jangan Tuhan diatur oleh kita. Kita harus siap diatur oleh Tuhan. Karena memang sudah tertulis di 2 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9 di situ sudah jelas, Pak. Tempo hari kan aku pernah itu, Pak Kaceh. Ada ini ya awal-awalnya kan ngajak-ngajak mereka ikut ibadah. Untuk sekitarnya itu kan kuda-kuda liar itu, Pak. Ya. Nah, memang pada waktu itu belum pengalaman, saya takut, Pak. Tapi Tuhan Yesus itu tidak diem, Pak. Tidak diem, Pak. Nah, saya kan sering diganggu, Pak. Sering diganggu. Terus pada suatu hari kita berdoa, satu keluarga, 4 orang, anak 2, istri 1, berdoa. Akhirnya dijawab oleh Tuhan, Pak. Orang yang ganggu itu malam hari jam 11:30 itu dilarikan ke rumah sakit. Lalu diinfus, tidak bisa masuk, Pak. Akhirnya meninggal, Pak. Nah, ternyata dari situlah perlindungan Tuhan Yesus Kristus luar biasa. Contohnya Pak Kaceh tempo hari tak lihat itu kan dilaporkan, Pak. Ya. Iya. Kali aja. Ternyata Tuhan Yesus kan melindungi, Pak. Oh iya. Pak Kaceh. Jadi sekarang ini tak lihat lebih berani, lebih Pak. Tapi yang dari agama seberang kan Pak Kaceh kan diolok-olok Pak. Iya. Oh, sopir, terus kepalanya encer, ya. Tapi namanya Pak Kaceh ini terkenal, Pak. Di pasar-pasar itu terkenal, Pak. Banyak ibu-ibu jual-jual itu cerita Pak Kaceh, Pak. Masa di pasar juga katanya? Di pasar, Pak, ya? Di pasar-pasar loh, Pak. Pasar Citayam itu, Pak. Iya. Terutama yang cewek-cewek. Iya. Tapi yang dijamah Tuhan, yang diselamat, yang dibaptis, pasti diselamatkan. Saya punya keyakinan. Sekarang logikanya begini. Ibarat Bapak saya kasih alamat KTP saya, fotokopi KTP. Saya bilang, Pak, datang ke rumah saya, ini KTP saya. Bapak pegang KTP saya, alamat KTP saya, fotokopinya. Bapak yakin nggak sampai ke rumah saya? Ibarat begini, Pak, main
Pak, main ke rumah saya ya. Nih, fotokopi KTP saya berikan ke Bapak. Bapak pegang. Besok main ya. Iya Pak, nanti kalau udah punya uang saya main ke rumah Bapak. Dalam perjalanan dibaca alamat saya, Bapak yakin nggak akan sampai ke rumah saya? Kalau Yakin sekarang kan? yakin kalau sekarang. Yakin. Nah sekarang firman Tuhan, Alkitab, wahyu Tuhan, masa kita nggak yakin sampai ke surga, kan begitu logikanya? Nah itu. Nah sekarang saya akan bertanya kepada karyawan-karyawati sini. Siapa yang di sini belum baptis? Silakan acungkan tangan. Yang belum baptis, yang belum mengenal Yesus. Oh, berapa orang? Yang belum baptis. Ayo, jangan malu-malu, segera. 2, 3, 4. Segera dibaptis. Dua. Siapa yang mau dibaptis Pak Yusuf Manumbolo? Nanti saya katakan ke Pak Yusuf. Siapa yang mau dibaptis? Acungkan tangan. Ya, sadar. Ya. Ya, Pak Jangan Aceh. terlambat. Ya. Sebenarnya Pak, ya, kalau seperti Pak Aceh ini bertobat, ya, terus kenalan orang-orang anak Tuhan itu ya banyak yang Pak ya, nggak pedulikan, banyak yang egois kan Pak ya. Ya. Kalau karyawan ini Pak, dia dibaptis kan ada saya di sini Pak. Oh iya, ya. Benar. Ya, kan lebih enak Pak. Lebih enak dekat dia. Tunjukkan jalan yang benar dan juga sama-sama seiman semuanya, kan diberkati luar biasa nantinya Pak. Jadi kan membuat dia, saya ngomong tuh baptis itu sakti Pak. Saya ngomong baptis sakti, benar. Ya. Benar. Saya alami. Iya. Nggak usah pegang apa-apa, tapi Tuhan itu melindungi luar biasa Pak. Iya, benar Pak. Saya tahunya dari Manuan Pak. Saya dapat pengalaman yang diserang sama muslim apa itu ya. Pada waktu itu diserang, perkataan saya itu jadi kuasa Pak. Oh, jadi iya, mereka nggak berani Pak. Iya. Benar. Saya aja ngomong kuasa, banyak yang dibaptis. Jadi ngomong cepat baptis, jangan sampai keduluan corona. Kan begitu. Akhirnya tetangga saya persis itu yang suka ganggu saya itu meninggal. Orang-orang yang lainnya tahu Pak, takut Pak. Ternyata anak Tuhan ini yang betul-betul sungguh mengandalkan Tuhan Yesus Kristus itu dilindungi luar biasa Pak. Anak Tuhan. Makanya Pak Kaceh pada waktu itu dilaporkan itu, iya. Coba lihatin Pak. Logikanya logikanya Bapak punya anak. Pasti anaknya kalau ada yang ganggu dilindungi dong Pak. Iya. Orang tua macam apa tidak mau melindungi anaknya, kan begitu? Ini perusahaan ini aja dilihat aja Pak ya. Corona kan bisa berjalan lancar Pak. Oh iya. Walaupun corona, iya itulah Tuhan. Cara Tuhan itu luar biasa Pak. Saya ngalami. Makanya saya tidak mungkin meninggalkan Tuhan Yesus karena memang saya ngalami cara Tuhan memang luar biasa bagi saya. Dari dulu, senajan 6 kali saya uber-uber, 6 kali nih ya. Saya tidak pernah takut, biarin aja. Tapi inilah melawan penjajah-penjajah ajaran Arab ini. Saya katakan ini Indonesia ini sedang dijajah ajaran Arab. Dia jajah oleh dirinya sendiri. Ya saya dulu begitu, saya menjajah diri sendiri. Jam sekian harus bangun, jam sekian harus berbaca-baca bahasa Arab. Sekarang merdeka Pak. Kalau sudah merdeka maka berkat melimpah Pak. Ngalir. Ya puji Tuhan logikanya saja. Saya nggak kenal dengan Bapak ini yang nanya ke saya. Tapi sekarang dipertemukan lewat dunia maya. Ya dengan karyawan-karyawan saya nggak kenal. Tapi Tuhan pertemukan. Akhirnya ini ya silaturahmi. Inilah yang disebut menyambung silaturahmi. Makanya berkah melimpah dari mana-mana. Berkah rohani, berkah jasmani, begitu. Ya, makanya Pak Kaceh kan punya tanah 36.000 ya meter persegi. 36.000 meter. Ya, di Sukabumi kan ya. Ya, rencananya Pak. Ciamis. Iya, oh, Ciamis itu di Tasik sana ya. Nah, iya berbatasan Tasik, betul. Ya.
Kalau bangun di sana ada rencana bangun aja Pak Kaceh. Oh iya, Bertahap. saya dengan iman aja. Saya dengan iman nanti waktunya dibangun. Ini corona ini sampai kapan kalau sudah adem? Tapi sekarang di sana kan sudah mulai dibuka, sudah mulai disiangi alang-alangnya. Ya setiap hari masih banyak ada yang kerja di tempat saya juga. Begitu kayak karyawan aja rutin bekerja dia. Begitu. Tapi arsitek dan sipilnya itu ada anak Tuhan itu yang mau bantu bangun malah bantu jadi donaturnya itu ada Pak Kaceh. Boleh nanti Pak. Nanti kabarnya sekarang baru disiangi aja. Nanti untuk berikutnya tahap mulai membangun nanti saya hubungi arsitek Pak. Pasti saya kontak Bapak dah biar lebih jelas lagi. Begitu. Oh ya yang di Surabaya itu tahu ya? Ketani itu Pak. Oh gitu ya. Kan di Sumbang itu Pak. Oh, iya. Di Sumbang. Terus yang anak-anak Tuhan yang arsitek sipilnya itu kan banyak yang nyumbang Pak. Oh iya. Iyalah, puji Tuhan lah. Saya nggak khawatir, pasti waktunya nanti akan ada waktunya yang tepat gitu. Ya. Tapi harus kenalan sama ini Pak. Contohnya seperti Niko. Tuh, Alex kan di Surabaya kan sudah meninggal Pak. Oh iya. Terus yang Semarang Petrus Agung gerejanya kan juga besar. Oh iya. Ya. Benar. Ya, kenal-kenal sama mereka ini nanti kan ada jalan keluarnya Pak. Iya betul. Loh, Pak Kaceh waktu bertobat kan kan susah Pak Kaceh perjalanannya itu setelah bertobat itu. Iya itu dia. Jadi ini maksudnya saya memberikan masukan, jangan takut dengan ancaman-ancaman, karena kalau dilawan secara serius, mereka itu hanya gertakan aja. Yang penting kita punya hikmat. Diancam sini pindah sana, diancam sini pindah sana. Itu memang ibarat kita mengalami perjalanan jalan yang tidak beraspal dan tidak dicor. Jalan yang berliku penuh batu-batuan, ibarat begitu, atau licin, banyak lubang airnya, ibarat begitu. Kita harus lalui, karena memang perjalanan iman itu seperti itu. Tidak enak, tidak selamanya mulus. Oh terima Yesus langsung kaya raya, enggak. Penderitaan saya 17 tahun, 16 tahunan lah ya. Penderitaan di gereja, jujur saya dikucilkan. Karena penginjil itu kurang berbobot sudah dengan yang sudah STHMH, makanya saya gelarnya SHMTH, MT. Jadi saya ini terseok-seok, ya mungkin diundang oleh gereja yang ada belas kasihan, sebulan sekali diundang untuk ceramah, untuk membantu saya, memang seperti itu. Ya, terus menginjil. Saya 1 bulan dapat undangan, dapat ampol 500 buat nginjil, dapat jiwa 3-4 orang, dan saya injil itu saya kasih makan, habis itu 500.000. Tapi Tuhan tidak menutup rezeki saya, muncul aja dari mana-mana. Ada aja orang begitu ketemu tergerak, Pak mau kasih ini, mau laptop, iya saya dibelikan saya. Jadi merek Casio laptop saya Pak. Itulah cara Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak sempit. Dengan cara apa Tuhan menolong saya? Waktu saya dikepung masa, Tuhan pakai kapolsek, Tuhan pakai camat. Waktu saya butuh uang, Tuhan ada yang gerakan untuk bagi saya buat ongkos. Saya begitu. Makanya saya diundang ke Lombok 2 kali. Siapa yang biayain? Ada yang berikan tiket pesawat. Waktu ada gempa di Lombok, saya menyampaikan ini di depan mahasiswa STTII. Ya. Saya pikir orang biasa. Ternyata dia mahasiswa yang mengundang saya, Doktor Pak Umar, ya di Lombok. Saya pede aja, Tuhan Yesus yang bicara, bukan saya.
Saya cuma S3 yang dihadapi dokter, bayangin. Jadi Ya, saya tidak mencari kekayaan, Pak. Saya mencari jiwa-jiwa yang mau diselamatkan. Itu saja, Pak. Jadi adapun rencana ingin bangun gereja, siapa aja yang nerusin nantinya ke depan? Anak-anak Tuhan. Begitu kalau saya. Tidak bukan untuk saya. Saya mah cukup makan tidur udah. Begitu, Pak. memang gertak-gertakannya itu macam-macam. Nanti saya bunuh, nanti saya serbu, macam-macam. Iya. Belum pengalaman kan takut aja. Tapi Iya. sudah pengalaman udah usah takut, Tuhan pasti melindungi, Pak. Karena kita kan tidak bawa apa-apa kayak. Tapi Benar. Tuhan Yesus yang yang bekerja, Pak. Ya. Ada yang mau ancam saya dulu, Pak. Ada yang mengancam bunuh saya. Dia mati duluan, Pak. Kepalanya ketemu di pinggir jalan. Kan aneh. Itulah cara Tuhan. Benar, Pak. Begitu ya. Anak Tuhan tuh nggak usah takut. Nggak takut tidak makan. Silakan yang mau menyampaikan pendapat. Kalau barangkali yang belum ngerti baptisan. Jadi sebentar, di Alkitab ini ada tertulis 1 Korintus 2 ayat 9. Di sini dikatakan, coba dibuka 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Di sini dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat dan oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Syaratnya kita mengasihi Tuhan. Apa yang tidak pernah dipikirkan itu Tuhan sediakan. Salah satu contoh yang dekat, saya gaptek tentang elektronik. Sekarang jadi YouTuber saya, mengabarkan Injil di dunia maya. Dan mudah mengerti saya, cepat bisa, begitu, belajar satu persatu. Nah inilah yang saya alami 1 Korintus 2 ayat 9 ini. Jadi semua firman Tuhan itu digenapi. Saya miskin, diperkaya. Saya nggak punya uang, dikasih uang. Ini saya ngalami, teman-teman, bukan berbicara mempromosikan yang tidak ada buktinya. Saya ngalami. Nih, saya kasih contoh lah ya, bukan pamer. Ini dulu saya punya cita-cita, punya apa namanya, mic kayak Karni Ilyas. Ini saya punya nih. Jadi itulah berkat Tuhan. Ini punya mic yang di sini nih, yang simple. Sama ini mic yang di sini, kayak apa namanya, penyiar televisi aja. Dan ini terlaksana apa yang dipikirkan dalam hati saya, apa yang diinginkan dalam hati, tapi entah dari mana Tuhan berikan. Nah inilah menggenapi 1 Korintus 2 ayat 9. Nah apakah saudara-saudara karyawan-karyawati di sini mau diberkati Tuhan? Mendekatlah kepada Tuhan Yesus. Karena jelas tertulis di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Begitu. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jangan sampai kita minta kepada dukun, minta kepada kiai. Jadi minta kepada manusia itu akan mengecewakan. Mintalah kepada Tuhan Yesus. Dengan syarat baptis dulu, terima Yesus. Ada berapa banyak yang sudah siap menerima Yesus dibaptis? Ada berapa banyak di sini? Di layar ini yang mau dibaptis? Jangan berapa? Agama tidak bisa menyelamatkan. Ya, 28. Ya.
Yang belum dibaptis 28, Pak. Udah 28, puji Tuhan. Haleluya. Segera, Tapi gini, jangan ini Pak, mereka ini mau berkatnya, ya. Tapi saya orangnya kan nggak mau seperti itu, kasihan Pak. Kalau iya, saya benar. meninggal, mereka kan seperti kuda liar lagi Pak. Iya. Jadi sekarang ini gandol berkatnya aja Pak. Tapi saya tahu, Iya memang. kasihan mereka. Contohnya gini Iya. Pak, mujizat Tuhan kan tepat waktu Pak, tepat Betul. waktu. Tapi Betul. sebelumnya kan takut sekali Pak, sebelumnya Pak, takut Iya. sekali ya. Nah, sejak tahun 2018 saya tahu pengalaman seperti ini. Perusahaan ini saya serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus Pak. Dan Iya. harinya saya carikan itu tanggal 25 Desember 2018 Pak. Saya serahkan kepada Tuhan. Please, aku jadi jadi pelayanmu aja lah. Aku nggak mau jadi bosnya Pak. Nah, dari sana Pak, banyak terjadi mujizat Pak. Dan nggak usah repot-repot, pagi hari kerja, ya pokoknya kerja dengan maksimal Pak, yang benar aja Pak. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut Pak. Daripada dulu kan kerja kan takut, wah nanti bulan 2 bulan lagi saya harus bayar ini banyak sekali Pak. Takut Pak, jantungnya kan berdebar Pak. Tapi sekarang sudah saya serahkan pada Tuhan Yesus, ya tinggal jalan aja Pak. Seperti corona ini Pak, mestinya kita harus Pak, 3 hari, istirahat 3 hari. Ini saya jalankan dengan iman. Tuhan mengatakan, apa yang kamu lakukan 1 hari, lakukan yang terbaik, jangan memikirkan besok. Jadi jalankan aja. Akhirnya lewat Pak. Contohnya 2000 berapa? Waktu krisis loh Pak, sembarang kan sulit Pak. 18 ya? 98 Pak. Tahun 98 Pak. Nah, itu dia. Nah, itu kan waktu itu dagang kan harus tunai semua Pak. Iya. Harus tunai. Tapi hati saya ini ada kasihan sama karyawan Pak. Jangan sampai mereka berhenti Pak. Ya, berhenti bekerja Pak. Kan kasihan anaknya Pak. Saya lari ke atas Pak. Lari ke lantai atas. Saya jerit Pak. Doa Pak. Doa kepada Tuhan. Nah, setelah itu kerja. Nggak ada libur Pak. Tetap jalan Pak. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan itu doa kita itu rasanya kok nggak dijawab ya. Tapi disertai Pak. Disertai luar biasa Pak. Waktu itu kan semuanya tunai Pak. Tapi kita bisa berjalan. Kayak gini. Karena saya lihat anak-anak ini kasihan Pak. Saya tahu kebenarannya itu, mereka itu ragu-ragu, takut apa itu. Sebenarnya kalau sudah diserahkan, sudah percaya, sudahlah. Nanti Tuhan sendiri yang menyertai. Kalau saya lihat pengalaman saya itu seperti itu Pak. Ya. Dan saya juga memberitahu sama mereka, jangan sampai nanti kamu dihukum. Ya, nanti dihukum anaknya atau istrinya, dikasih cacat atau apa itu kan hukum Pak. Kalau kamu, aku tahu harus dibaptis supaya ada keselamatan. Kalau tidak ada keselamatan nanti tidak tahu, karena setan kan selalu menginginkan masing-masing kan dibawa celaka Pak. Jadi rame-rame masuk neraka kan ya. Tapi saya tahu Pak, supaya hari ini cepat dibaptis supaya ada keselamatan. Kalau enggak nanti dihukum setannya itu Pak. Nanti segala pincang, matanya picek, terus marino segala penyakit kan ada. Terus anaknya yang diberi cacat atau itu kan ditanggung seumur hidup. Itu memang benar. Kalau enggak dibaptis, enggak selamat. Kalau enggak ada keselamatan, nanti kan ada aja Pak. Saya sudah melihat banyak orang yang menuai hukumannya itu Pak. Maka itu saya beritahu sama teman-teman ini, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat sudah kena, nangis kamu. Nah itu seperti masih mendingan nangis Pak. Masih mendingan bisa nangis lalu berhenti. Nangis selamanya di neraka itu yang ngeri. Nah itu Pak, saya tahu Pak. Tidak ada pertobatan nanti di sana. Tidak ada pertobatan lagi Pak.
Tobat Percuma. itu diberi kesempatan selagi hidup di dunia. Iya, Jadi di saya akhirat tahu, sudah Pak. tidak ada lagi. Iya. Makanya sayang dengan saudara saya. Makanya saya rela berkorban, pindah-pindah. Saya percaya Tuhan Yesus akan menggerakkan orang yang menolong saya. Jangankan saya, Elia saja dikejar-kejar bisa makan roti dan daging gara-gara burung gagak. Nah, itu dia. Saya mengalami itu dan firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah meleset yang saya alami. Begitu. Benar. Makanya teman-teman, jangan mau berkatnya saja. Jangan seperti di zaman Tuhan Yesus, mau berkatnya doang. Ikannya pengen banyak, tapi ikut Yesusnya, enggak. Nah itu dia, jangan sampai seperti itu. Kita harus ngikut Yesus sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Begitu. Jangan tanggung-tanggung. Kita harus ikut Yesus sampai masuk surganya. Begitu, Pak. Iya. Dan ini seperti kakak saya 1000. Seperti kakak saya yang di Jakarta itu, Pak. Saya beritahu, kamu gereja, kamu bawakan anak-anak dalam Tuhan Yesus Kristus. Nggak percaya, dikira saya ini nonsen dulu, Pak. Iya. Akhirnya anaknya yang disayangi meninggal. Terus anak yang besar itu Pak, sakit apa itu? Ngomongin sakit sampel, Pak. Sakit gila itu, Pak. Yang ditanggung seumur hidup sekarang. Iya. Benar, Pak. Kalau tidak dibaptis akan dihukum. Ya dihukum iblis kan rencananya untuk membinasakan masing-masing supaya meninggal masuk neraka, Pak. Oh iya, makanya kenapa sekarang musim Covid dia demo-demo. Biar orang cepat demo menyebar penyakitnya pada meninggal duluan, tidak terpercaya Yesus. Itu tujuan iblis. Makanya mesti hati-hati nih. Makanya iblis itu, nggak ada Covid itu demo-demo sengaja biar cepat meninggal. Kalau nanti belum percaya Yesus meninggal dibawa sama dia, sama jin ke neraka. Tidak ada pertobatan. Makanya lihat aja sekarang oleh pemerintah jangan berkerumun, malah demo, berkerumun. Itulah jin. Ajakannya supaya demo, supaya Covid itu menyebar, meninggal terus cepat. Ya kalau belum meninggal sudah percaya Yesus rugi bandar jin, rugi. Begitu. Makanya mereka tidak memikirkan keluarganya. Demo aja, kumpul-kumpul. Nah dari situlah virus menyebar. Makanya sekarang di Jakarta sampai zona hitam, virus menyebar terus, banyak yang meninggal. Ulama nggak mikir. Yang dipikirkan politiknya aja. Bagaimana caranya ingin menjatuhkan presiden. Kan begitu. Sementara presiden wakil Tuhan. Makanya saya doakan Pak Presiden memberi kekuatan. Terus pimpin Indonesia. Sampai Indonesia terlepas dari jajahan yang namanya politik agama. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa agama ini politik. Agama Islam ini politik. Itu Pak. Maka saya gembar-gembor terus bahwa agama Islam ini politik. Untuk menguasai Indonesia. Ya, biar pada nyadar. Masa pelapor korma mengurangi siksa kubur? Kan aneh. Pelapor korma mengurangi siksa kubur. Saya pernah sekali ini, Pak. Pagi-pagi waktu di kamar mandi, tiba-tiba ada suara. Kamu kasihkan sopir ini 10 juta. Kasihkan yang bagian administrasi itu 5 juta. Langsung saya protes. Loh Tuhan, yang dikasih ini kan muslim. Kok enggak anak Tuhan? Langsung dijawab sama Tuhan. Aku miliknya seluruh bangsa. Jadi Tuhan Yesus itu miliknya orang Kristen. Miliknya seluruh bangsa di dunia, Pak. Iya, dari sana makanya saya katakan kepada mereka ini baptis itu bukan miliknya orang Kristen. Tapi miliknya Tuhan Yesus Kristus. Betul. Nah, itu salah, Pak. Pikiran Kristen apa itu salah, Pak. Jadi miliknya bangsa seluruh di dunia ini, Pak. Jadi jangan bicara soal agama. Agama itu enggak bisa menyelamatkan, Pak. Nah, itu, Pak. Ya. Banyak, Pak. Terjadi mujizat banyak. Makanya terima kasih Pak Kaceh bisa jaring jiwa-jiwa lebih banyak supaya kebenaran itu dijunjung di dalam negara Indonesia ini, Pak. Ya benar, NKRI, Pak. Ya, Bhinneka Tunggal Ika.
Ya, terus Pancasila itu ideologinya bangsa Indonesia, Pak. Jangan sampai bangsa Indonesia ini terpecah-pecah, nanti tambah Pak, tambah kasihan nasib bangsa Indonesia ini, Pak. Iya. Iya. Oke, teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu ada remaja, di sini saya mau sampaikan Yohanes 3 ayat 22 di sini katakan, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Yesus juga membaptis, tidak pandang agamanya apa, Farisi atau Yahudi. Yang penting Yesus membaptis. Jadi Yesus juga membaptis. Yohanes 3 ayat 22. Yohanes 3 ayat 22 Yesus membaptis. Yohanes 4 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa seorang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Oh, Yesus membaptis lebih banyak daripada Yohanes. Karena Yesus membaptis secara roh. Nah, Yohanes 3 ayat 22, Yohanes 4 ayat 1. Yesus membaptis lebih banyak daripada Yohanes. Berarti Yesus juga pembaptis. Ya, kalau saudara mau ikut Yesus, taati aturan ini. Dibaptis. Ya, yang belum dibaptis, sudah dibaptis. Ya mungkin nanti mau undang Pak Yusuf Manubulu boleh. Kalau sudah tidak ini di daerah apa? Surabaya, Pak ya? Ya, Surabaya, Pak. Oke. Surabaya. Ini dijemput naik mobil ya, Pak ya? Iya, saya Surabaya tahunya sampai Juanda doang. Oh, berarti naik pesawat aja, Pak ya? Dijemput ini, Pak ya? Iya, saya pesawat itu sampai Juanda. Begitu. Jadi kalau kita sudah dibaptis, kapanpun kita mati dengan cara apapun, kita nyaman. Tidak perlu takut masuk neraka. Kalau sudah di dalam nama Yesus. Ibarat kita di tengah lautan, sudah di dalam kapal, nggak usah takut tenggelam. Begitu. Apalagi muatannya dikit. Jadi kalau di dalam kapal itu nyaman. Beda dengan berenang sendiri di lautan. Takut kecapean, kram, tenggelam itu. Udah. Gitu. Kita sudah di dalam nama Yesus. Nggak usah pikir takut lapar, takut miskin, takut pakaian. Banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang digerakkan Tuhan untuk menolong orang yang di dalam Tuhan. Karena Tuhan menolong itu dengan cara sesama makhluknya. Makanya terjadilah karena ada orang pernah ditolong oleh gajah, maka di India banyak yang menyembah patung gajah. Banyak orang yang ditolong oleh sapi, makanya banyak orang yang menyembah sapi betina. Makanya di Quran ada surat Al-Baqarah, sapi betina. Karena menyembah sapi, karena dulu pernah ditolong oleh sapi, seekor sapi yang mau tenggelam di laut. Begitu, di kali. Nah itu ceritanya. Jadi banyak orang sembah batu karena itu dibohongin orang Arab. Orang Islam begitu kita sembah batu, nyembah Allah katanya. Dibohongin itu. Saya kan pernah ke Arab berkali-kali, jadi paham persis. Justru jadikan bisnis itu dulu. Nganjurin orang supaya naik ke Mekah. Karena ada keuntungan. Ya. Nah, sekarang saya kasih tahu kepada dunia, udah menyembah batu berhenti. Kita sembah Yesus saja. Karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, yang bisa dilihat, didengar suaranya, diraba tubuhnya, hanya Yesus. Oleh karena itu, merdeka 17 Agustus nanti. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pilih yang lain. Yang belum baptis, segera dibaptis. Jangan terlambat. Karena di akhirat tidak ada lagi pertobatan. Mungkin itu Pak ya.
yang bisa disampaikan pada hari ini? Masih ada waktu? Masih ada yang mau bertanya, silakan. Ada ya? Ya, sudah jelas, Pak. Ya. Jelas ya? Ayo, angkat tangan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Semuanya. Tuhan Ya. Yesus. Tuhan Yesus. Hari ini saya membuka hati. Saya membuka hati. Roh Kudus masuklah ke dalam hati saya. Roh Kudus masuklah dalam hati saya. Lepaskanlah segala yang menyelimuti, Dosa kami. yang menutupi mata hati saya, agar saya mengenal bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan yang hidup. Yesuslah satu-satunya Tuhan yang hidup. Bukakan kami hati kami, Bukakan hati kami, urapi kami semua, urapilah kami semua. jadikanlah kami anak-anak-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya, puji Tuhan. Inilah baptisan Roh Kudus. Saudara akan dibukakan hatinya, mengenal Yesus dengan baik. Saudara jadi anak-anaknya dan saudara jadi pewaris surga. Haleluya. Ya, ada 28 orang segera baptisan karena ini corona belum menentu sampai kapan selesainya. Dan apakah kita masih bisa bersuara mengabarkan Injil ke orang lain, menyelamatkan saudara-saudara kita di sekitar kita yang sekarang sedang dikuasai roh-roh jahat kegelapan, oleh pengajaran jin yang dari Arab itu. Lepaskanlah semuanya. Ya, mereka itu memang berat untuk melepaskan agama Islam karena sudah turun-temurun. Tapi dengan adanya kejadian ini, banyak orang yang dibukakan hatinya. Ya, mengerti dan mau menjadi pengikut Yesus. Banyak yang dibaptis sekarang. Jangan terlambat. Karena corona belum ada kepastian berhentinya sampai kapan. Dan tidak memandang orang itu tua atau muda. Tidak memandang. Banyak yang sudah gugur, satu persatu gugur, meninggalkan dunia karena corona. Tapi yang ada di sini, saya doakan semuanya diberikan umur panjang agar menjadi saksi Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Begitu ya, teman-teman. Yang belum dibaptis segera siapkan baptisan kapan selagi ada kesempatan. Jangan disia-siakan. Karena setelah mati tanpa ada lagi pertobatan di sana. Rugi kita. Sekali neraka, kekal di neraka. Tapi sekali masuk surga, ikut Yesus, maka kekal di surga. Masalah pekerjaan, kelakuan, bisa minta ampun. Segera minta ampun sebelum kita dibaptis, kita biasanya minta ampun dulu kepada Tuhan atas dosa-dosa. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada hari ini. Waktunya Muhammad KC undur diri dari hadapan saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kesaksiannya. Saya sedikit menyaksikan walaupun tidak terlalu panjang. Karena inti poinnya seperti itu. Dasar saya dari Islam, meninggalkan ajaran Islam karena di dalam Islam tidak ada keselamatan. Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi orang lain. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad akan memberikan syafaatul uzma. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad akan menyelamatkan. Oleh karena itu jangan terlambat. Ayo ikut Yesus yang akan menyelamatkan kita. Jadilah dia juru selamat dunia dan akhirat. Oke?